Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amir Abu Rifki yang selalu mengingatkan tentang asal muasal tentang sejarah makanan dan khas yang berada di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, malam hari ini kita akan review asal muasal salah satu suplemen atau salah satu cairan yang bisa meningkatkan tenaga atau bisa menjaga imun, yaitu apa? Madu. Nah, kita akan bongkar tentang madu. Nah, madu adalah salah satu substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu dan beberapa serangga lain. Nah, lebah menghasilkan madu dari seleksi gula tumbuhan atau nektar bunga atau dari seleksi serangga lain seperti honeydew atau madu serangga. Nah, madu terbentuk melalui regurgitasi, aktivitas enzimatik dan penguapan air. Lebah menyiapkan madu dalam struktur lilin yang disebut sarang lebah. Variasi madu yang dihasilkan oleh lebah madu adalah madu yang paling terkenal karena diproduksi secara komersial dan paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Madu dikumpulkan dari koloni lebah liar atau dari sarang lebah peliharaan peternakan lebah. Madu mendapatkan rasa manisnya dari monosakarida, fruktosa, dan glukosa, serta memiliki rasa manis yang hampir sama dengan sukrosa atau gula meja. 15 ml atau 1 sendok makan Amerika, madu menyediakan sekitar 190 kJ, 46 kilokalori energi. Wow, Masya Allah. Madu memiliki sifat kimia yang menarik untuk memanggang dan memiliki rasa khas bila digunakan sebagai pemanis. Kebanyakan mikroorganisme tidak tumbuh di dalam madu, jadi madu yang tersegel tidak akan rusak bahkan setelah ribuan tahun. Masya Allah. Penggunaan dan produksi madu memiliki sejarah yang sangat panjang dan bervariasi serta bisa ditelusuri sejak zaman kuno. Beberapa lukisan gua di Cuesta de Alarrofna, Spanyol menggambarkan manusia yang mencari madu. Lukisan gua ini berasal dari setidaknya 8.000 tahun yang lalu. Jadi sudah dari 8.000 tahun yang lalu, dan bahkan dari zaman Rasulullah sebenarnya sudah ada madu. Tidak salah. Kandungan dari nutrisi madu adalah campuran dari gula dan senyawa lainnya sehubungan dengan karbohidrat. Madu terutama fruktosa atau 38,5% dan glukosa sekitar 31,0%, sehingga mirip dengan sirup atau gula sintetis diproduksi yang terbaik. Yang sekitar 48% fruktosa, glukosa 47% dan sukrosa 5%. Karbohidrat madu yang tersisa termasuk maltosa, sukrosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Seperti semua pemanis bergizi yang lain, madu sebagian besar mengandung gula dan hanya mengandung sedikit jumlah vitamin atau mineralnya. Nah, madu juga mengandung sejumlah kecil dari beberapa senyawa dianggap berfungsi sebagai antioksidan, termasuk serins, pinobaksin, vitamin C, katalase, dan pinosembrin. Komposisi spesifik dari sejumlah madu tergantung pada bunga yang tersedia untuk lebah yang menghasilkan madu. Nah, analisis kandungan senyawa yang terdapat pada madu secara umum yaitu fruktosa 38%, glukosa 31%, maltosa 7%, sukrosa 1,3%, air 17,2%, gula paling tinggi 1,5%, abu analisis kimia 0,2%, lain-lain 3,2%. Nah, viskositas atau kekentalan madu adalah sekitar 1,36 kg per liternya, atau sama dengan 36% lebih kental daripada air. Nah, lebah secara umum genus Apis memiliki kurang lebih 20.000 spesies. Namun hanya beberapa spesies lebah antara lain Mellifera, Andromorphis, dan Serrana, dan Dorsata, dan beberapa spesies lainnya yang dapat menghasilkan madu.
Nomor satu adalah lebah Asia yang paling bagus memproduksi madu. Lebah ini hanya membuat sarang satu lapis yang menggantung di dahan pohon, di langit-langit yang terbuka atau di tebing-tebing jurang. Untuk saat ini Dorsata belum bisa membudidayakan kandang tertutup dengan sarang berukuran 2,2 meter. Ini bisa menghasilkan 20 kilo madu untuk setiap sarang. Masya Allah. Dorsata memiliki ukuran badan yang sangat besar dan hidup di daerah subtropis dan tropis Asia seperti di Indonesia, Filipina, India, Nepal, dan tidak ditemukan selain di daerah Asia. Di Indonesia lebah ini bisa ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur. Nah, pembentukan madu, lebah mengubah gula sakarida menjadi madu dengan proses mengunyah berkali-kali sampai setengah tercerna. Proses ini tidak dilakukan sekaligus. Setelah dikunyah, sakarida masih dalam bentuk cair dan masih mengandung banyak air. Maka proses selanjutnya adalah penguapan sebanyak mungkin air dan transformasi dengan enzim lebah membuat madu sebagai sumber makanan pada musim dingin atau saat makanan langka. Lebah mengambil cadangan madu sebagai sumber energi. Secara umum ada 3 jenis tipe lebah dalam satu sarang, yaitu seekor ratu, beberapa lebah jantan untuk membuahi calon-calon ratu baru, dan ribuan lebah betina sebagai pekerja. Lebah pekerja bertugas mengurus larva, mengumpulkan nektar yang akan dibuat menjadi madu, serta menjadi nektar. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Nah, produk berbahan dasar madu. Nah, produk utama dari madu adalah sebagai bahan pangan, madu murni dibungkus dalam kemasan yang bisa langsung digunakan ataupun dapat dilarutkan dengan air dan kemudian langsung diminum. Setelah itu madu juga digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan terdapat sebagai salah satu komposisi dari beberapa produk air minum dalam kemasan. Madu yang ditambahkan pada produk air minum pada kemasan menggunakan madu sebagai bahan perasa atau flavor agent. Madu juga banyak ditemukan sebagai salah satu komposisi pada obat-obatan tradisional seperti jamu. Madu juga memiliki aktivitas antimikroba yang bisa menghambat pertumbuhan mikrob yang disebabkan oleh kandungan air yang rendah. Selain itu, madu juga dapat digunakan untuk menyembuhkan tukak peptik penyakit mah yang disebabkan oleh infeksi. Madu juga memiliki aktivitas antivirus. Selain itu, penelitian terhadap madu juga terlihat berbagai aktivitas farmakologi madu pada penyembuhan penyakit artritis, penyembuhan infeksi saluran kemih, penurunan kadar kolesterol, pengobatan influenza, kanker, dan lain-lain. Di Indonesia ada beberapa produk jamu yang menggunakan madu. Madu juga digunakan sebagai bahan kosmetik. Penambahan madu pada kosmetik adalah sebagai pelembab atau moisturizer, pelembab softener, menyebabkan jaringan kulit lebih lembut. Beberapa aplikasi kosmetik pada madu antara lain adalah sebagai pemicu wajah, pelembut wajah, pelembab wajah, jerawat, bibir pecah-pecah, lotion untuk kulit kering, dan conditioner rambut. Jadi Masya Allah, banyak sekali fungsinya dari madu ini. Standarisasi madu internasional. Dari banyaknya produk-produk premier maupun sekunder dari madu, sehingga diperlukannya standar nasional maupun internasional untuk menjamin kualitas madu yang digunakan. Sudah terdapat standar internasional madu yang dikeluarkan oleh Codex Astamius Standard. Beberapa parameter mutu dari madu antara lain adalah kadar air kontaminan, kadar gula, kadar senyawa tak larut, kadar abu, tingkat kesamaan atau pH, aktivitas diatis, dan kadar hidroksid menstrual atau HMF, dan kondusivitas listrik. Kualitas madu yang baik adalah madu yang tidak terdapat kandungan air tinggi. Beberapa kontamin yang pada madu antara lain logam berat dan residu pestisida harus kurang dari batas minimal dari perbolehkan. Manfaat madu. Sepanjang sejarah madu sudah digunakan manusia untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Namun baru beberapa periode ini antiseptik dan antibakteri yang berasal dari madu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah,
Madu memiliki kandungan air yang rendah, larutan lewat jenuh, sehingga air yang berada di dalam sel mikroorganisme yang masuk ke madu akan keluar efek osmotik mengakibatkan selnya mengerut dan mati. Nah, madu memiliki efek osmotik. Pada dasarnya madu merupakan campuran dari monosakarida dengan aktivitas air yang sangat rendah. Kebanyakan molekul air selalu berhubungan dengan gula dan juga mikroorganisme. Hal ini membuat madu menjadi media yang tidak bagus untuk mikroorganisme berkembang biak. Itu. Jadi untuk penderita diabetes, madu juga sangat terbukti untuk bisa mengobati luka penderita diabetes, yang dimana pasien tidak pernah menggunakan antibiotik. Dapat juga meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Jadi kalau teman-teman batuk-batuk, silakan konsumsi madu. Aplikasi medis lainnya, beberapa studi menunjukkan penggunaan madu dapat mengurangi bau badan, bengkak, dan mengobati luka. Dan madu telah terbukti menjadi pengobatan yang efektif untuk konjungtivitis pada tikus. Madu dispertuasi secara luas diyakini dapat mengurangi alergi, meskipun tidak secara komersial. Disaring atau madu mentah terbukti lebih efektif dibanding placebo dalam studi terkontrol dari 36 peserta dengan alergi mata. Luar biasa teman-teman, madu. Jadi madu ini adalah salah satu pengobatan yang alami yang memang dianjurkan, yang sudah ada di Al-Quran juga. Dan ada suatu cairan yang keluar dari perutnya lebah yang akan bermanfaat bagi manusia. Jadi teman-teman, jelas sekali madu ini sangat bermanfaat untuk manusia. Ya, dan itu asal muasal dari madu. Sekian dari saya, jangan lupa bahagia dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.